Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Kepada pimpinan Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sukabumi yang saya hormati, dan juga kepada para pengurus KPNU Sukabumi Raya yang saya hormati, kemudian kepada penggerak Nahdlatul Ulama dan juga umumnya para nahdiyin di berbagai tempat yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman dan juga nikmat Islam, dan juga nikmat kali ini adalah kita telah memasuki malam tanggal 1 Rabiul Awal, di mana bulan tersebut adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sehingga kenikmatan ini kedua, selawat dan salam kepada junjungan kita dan juga panutan kita Sayyiduna Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada zuriyahnya dan juga kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala alihi. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Azhar Taki memandu acara kali ini, khataman yang ke-6. Acara yang pertama yaitu iftitah, pembukaan, yang kedua membaca tahlil, yang ketiga khataman, yang keempat sambutan dari KPNU Sukabumi Raya, yang kelima mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Faisal sebagai wakil ketua PCNU Tiongkok. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terakhir, alhamdulillah, yang terakhir adalah ikhtitam, penutup. Mari kita mulai acara khataman yang ke-6 kali ini. Kita buka acara kali ini membaca surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa kullu miyati salihah wa la hadratil habibil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan membaca surah Al-Fatihah ini, mudah-mudahan acara khataman yang ke-6 ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Alamin. Acara yang kedua yaitu sambutan dari koordinat KPNU Sukabumi Raya, plus juga tahlilan plus khataman yang insya Allah akan disampaikan dan juga dipandu oleh guru kita semua, yaitu Al-Ustadz dari Sukendar hafizahullah wa ra'ah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita yakin berkat rahmat dan karunia-Nya lah alhamdulillah sampai detik ini kita sekalian masih dilimpahi ribuan banyak nikmat oleh Allah. Nikmat masih ada dalam keadaan sehat walafiat, nikmat masih bisa bersama-sama dengan keluarga,
nikmat masih bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya melalui ibadah. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah tidak terasa ini kegiatan yang ke-6 Dewi Mingguan, kegiatan khotaman yang diisi dengan tahlil, tahmid, kemudian khotaman Al-Quran, dan tentunya ada mau'idhah hasanah. Terima kasih saya haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat KPNU. Terlebih lagi saya haturkan banyak terima kasih jazakallah ahsanal jaza Al-Ustadz Faisal dari PCI NU Tiongkok. Ini sudah nampak hadir bersama kita sekalian. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Satu kebanggaan bagi kami. Ustadz berkenan untuk sharing bersama kami, dan insya Allah yakin ini akan banyak membawa manfaat untuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat bisa salam semoga senantiasa disanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita sekalian selaku pengikutnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum dilanjutkan kepada tahlil, saya haturkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat kader penggerak Nahdlatul Ulama yang sejak 2 minggu yang lalu menyelesaikan tadarus Al-Quran dengan membaca minimal 1 juz. Ini nampak sudah ada 30 juz sudah selesai ditamatkan. Saya aturkan terima kasih kepada Teh Neng Eli. Terima kasih juga kepada Ustadz muda kita, Azam, sebagai host pada kesempatan malam hari ini. Beliau juga ikut membaca tadarus Al-Quran sejak 2 minggu yang lalu. Kemudian Neng Lutfiah Mukhtar, kemudian Teh Aimumuy, juga mohon doa dari semuanya. Ini Teh Aimumuy nampaknya saudaranya, juga kakaknya Neng Aas, pagi tadi atau hari ini meninggal dunia. Mudah-mudahan Teh Ayi, kalau nggak salah namanya, mudah-mudahan beliau meninggalnya almarhumah tentunya dalam husnul khotimah, diampuni segala dosa perdosaannya, ditetapkan iman Islamnya, dan diterima segala amal ibadahnya. Juga kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga ada dalam ketabahan, dan semoga almarhumah ditempatkan dalam kuburnya di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Haji Fuad Cidahu, kemudian Ustadz Umar, kemudian Ustadz Sulaiman Nur, kemudian Ustadz Cecep Taufik, kemudian Neng Melati Soraya, Teh Dewi Aisyah, Neng Matna, kemudian Kang Dindin Sirojudin, kemudian ini Kang Hen, ya hadir juga di tengah-tengah kita ini. Bos kopi ini, kopi santri Kang Hen itu, Ustadz Faisal. Jadi kalau ke Sukabumi nanti ini disuguhin kopi santri ini dari Kang Hen. Insya Allah. Ini Kang Umay, Mas Selamat, Pak Dr. Saiful Palah, Kang Dadan Hamdani, dan juga Kang Ruswandi. Terima kasih sudah membaca Al-Quran. Ya, kegiatan pada kesempatan membacakan tahlil, yang mudah-mudahan dengan tahlil ini khususnya almarhumin, orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, ya, umumnya kaum muslimin wal muslimat yang telah wafat mendahului kita, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosanya dan juga ditempatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin.
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح أربعة شهادة الشهيدين أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي كرم الله وجهه ورسلهم وفروهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى خصوصا قطب رباني سيد الشيخ القارئ Jalani Qaddashallah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mu'aziz Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Asy'ari Khalid Bangkalan Rasulullah Syekh Samsuri wa ila arwahil ya Abdul Rahman Wahid ya Dimyati Banten Nahdlatul Ulama fi Sukabumi Buya Basit Mungkin Baisuni jadi Ausulihim al-furuhim sya'unillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya thumma ila arwahi masyaikhina muassis Mahadil Masriyah Maqaji Muhammad Mastura Sunanul Huda Sunasi Mahbub wa ila arwahi wasisal Ausulihim wa furuhim sya'unillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya summa ila arwahi abaina wa ummahatina hawa. Silakan disebutkan keluarganya yang sudah meninggal. Abdi Sulian Muhammad Juli jadi Sumicha Haji Munamil Sumri wa Hashim Isya Amin Anwar Kamil Ibn Yusuf Haji Ajur Rahman Yahdi Juli Marialis Umsulihim wa furuhim sya'unillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشرق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى خصوصا جميع القبور جميع نهضة العلماء ورسلهم وفروعهم لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولهم ولجميع المسلمين والمسلمات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ونعم
ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحيم. Mangga nusanes neng matna beli bade Al Quraisy neng Risma
Kang Hen. Monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. Mangga tangannya badai. Neng matna enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها
أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله الله أكبر الله أكبر إلا ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Barangkali Mas Nabil dari Kemenlu ini BEM Unwahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ustadz Faisal dari Tiongkok, Fil Barkah Anas barangkali Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila bisu fi la ilaha illallah. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Allahumma samawati wal ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآية القرآن ودعانا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن آمين يا رب العالمين. وبكل سورة من القرآن وبكل سلسلة
Amin ya أعمالنا وانظر أولادنا وديارنا وثبت أقدامنا على دين الإسلام برحمة هذا القرآن العظيم اللهم إنا وأسألنا بآياتك والذكر الحكيم اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف بكلمة عن مواتها أو تبديل أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعريف على غير ما أنزلته أو شك أو تأويل أو سوء حال الذي لا وجه القرآن أو زي إنسان بغير مضار أو بيان أو تشكيل أو اللهم انور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين القرآن برامة القرآن ولكن اللهم اجعل ونورا وهدى ورحمة منا نسينا وعلمنا منه وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف حجة يا رب العالمين من يا رب بحرمة القرآن واتمم آمالنا ببركة كلمة القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا آلاء وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على حرفا
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bacaan, setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, setiap surat yang kita baca, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan keberkahan bagi kita, dan pahalanya khususnya mudah-mudahan diberikan kepada segenap ahli kubur yang sudah mendahului kita, baik itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, wabil khusus ulama muassis Nahdlatul Ulama, baik yang ada di tingkat nasional maupun tingkat global, juga di tingkat lokal. Mudah-mudahan beliau-beliau yang telah mendahului kita ditempatkan di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan mudah-mudahan yang sakit, barangkali di antara kita ada yang sakit lahir maupun batin yang saat ini masih menjadi pandemi, yaitu COVID-19, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan keadaan kita baik di Indonesia maupun di negara-negara di dunia yang terinfeksi COVID, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan corona ini segera dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dunia ini menjadi pulih kembali seperti sedia kala, kita bisa beraktivitas dengan bebas, menjalankan ibadah, mencari nafkah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan khatmil Quran dan dengan keberkahan bacaan tadarus yang sudah dibaca oleh sahabat-sahabat KPNU, kader penggerak Nahdlatul Ulama Sukabumi Raya, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dan menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiram, Pak Ajam, silahkan. Oke. Bila wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita telah mudah-mudahan dalam bersama di cemponan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya pada mau doa sana atau kumakan? Hasan aja dulu. Oke. Kesempatan kali ini selanjutnya acara yang paling inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Faisal, Wakil Ketua PJNU Tiongkok. Falyatafaddal mashkuran wa mahjura. Tafaddal Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasih Ustadz Ajam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasahib dawil ma'rufi wal ilmi wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan. Alaihi salatullahi summa salamuhu salatan tasliman ila akhir zaman. Aleh PCNU Sukabumi soleh likuli zamanin wa makanin. PKPTNU soleh likuli zamanin wa makanin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan hadirat Allah yang melimpahkan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Karena beliau yang membawa. Yang saya hormati Rois Suriah,
dan beserta jajarannya pengurus cabang NU Sukabumi. Yang kedua yang saya hormati pula pengurus Tanfidiyah dan beserta jajarannya. Kebetulan ini Mas Deden itu ketua PKP NU nggih Mas ya. Salam hormat Mas dari saya. Dan Sama-sama juga Ustaz. Terima kasih. salam hormat saya. Dan Gus Ayam juga ini. Gus Ayam sejak kemarin udah komunikasi dengan saya. Mohon maaf Mas kalau ada salah komunikasi. Salam hormat saya dari saya. Dan di grup ini ada namanya Gus Nabil. Ini adik kelas saya kebetulan. Gus Nabil itu kuliah di Semarang. Kebetulan itu aslinya Sukabumi. Ya, aslinya Sukabumi. Iya. Beliau itu putra pengasuh pondok pesantren juga beliau. Pondok pesantren As-Sorofiah, Gelarsari. As-Sorofiah ya Gus ya. Gus Nabil itu putra dari pondok pesantren As-Sorofiah gitu, Gelarsari. Ya. Tidak di kita sharing aja ya, lebih sharing lah. Kalau mau hasanah itu kayak yang kurang pantas gitu. Ya, kurang pantas siapa saya gitu, nggak bisa apa-apa sebetulnya. Tidak dipungkiri Mas Deden, Mas Ayam, Gus Ayam dan Gus. Kader-kader muda NU sekarang itu bersentuhan dengan tradisi-tradisi modern. Tradisi-tradisi dulu pesantren, sekarang itu pesantren persnet. Jadi pesantren, santri persnet itu santri dengan realitas setiap hari bisa aktivitas dengan dunia digital, pegang HP dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri juga hal itu mendorong kita ekstensi pesantren. Oleh karena itu ada istilah namanya Konfusius. Dawuh Konfusius. Kalau di Cina kan dawuhnya Konfusius. Dawuhnya Konfusius, sanren sing piwos. Di mana kita menemukan 3 orang berjalan, kita akan menemukan guru di situ. Nah, menemukan guru, kita tidak perlu belajar kepada diri kita sendiri. Kita melihat jikalau kita belajar, kita berjalan bertiga, pasti kita akan menemukan guru. Belajar dari orang lain, belajar dari kesalahan orang lain. Demikianlah kita melihat suatu bangsa. Kalau bangsa kita maju, kita ambil suatu hal yang baru dari negara Tiongkok, kita ambil. Seperti al-muhafadzah ala qadim sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Dalam konteks NU dan di Cina dalam pepatah Konfusius ternyata sama. Positif kita ambil dan kita evaluasi dan kita lakukan ke depan. Kita pernah dengar hadis, ini bukan pepatah. Saya bertanya ke Yai Said, ternyata bukan pepatah. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mengapa Cina? Bukan Mesir, bukan Eropa, bukan Yunani. Mengapa Cina? Ternyata di Cina itu ada namanya istilah Cungko Setapawing. Ada 4 penemuan besar bangsa Cina. Yang pertama Cina pada saat itu udah bisa menemukan kertas. Di era Nabi Muhammad SAW nulis sesuatu menggunakan pelepah kurma, menulis sesuatu masih menggunakan kulit domba atau kulit hewan. Tapi pada era yang sama di tempat yang berbeda, Cina sudah bisa menemukan kertas. Disitulah ada istilah utlubul ilma walau bisin. Terus yang kedua itu Cina sudah menemukan mesin cetak. Dulu di daerah-daerah lain belum bisa membuat sesuatu yang berbau cetak, akan tapi Cina sudah bisa menemukan mesin cetak. Yang ketiga masalah utlubul ilma walau bisin. Ada 4 cungkus tapaming tadi. Yang ketiga itu Cina sudah bisa membuat bubuk misu. Di Arab kawasan Timur Tengah, di Jazirah Mesir, perang masih menggunakan pedang. Akan tapi Cina perang sudah menggunakan bubuk misu. Kalau kita perang menggunakan pedang, salah satu kita meninggal. Akan tetapi berbeda kalau kita melihat Cina. Pada waktu yang sama di tempat yang bubuk misu.
Kalau perang menggunakan pedang, salah satu akan meninggal. Akan tapi kalau perang menggunakan bubuk misu, kita 1 lawan 5 masih tetap menang. Karena apa? Kita bisa perang menggunakan jarak jauh. Seperti itu. Terus yang keempat itu, Cina sudah menemukan kompas. Sebelum Columbus datang ke Indonesia, sebelum peradaban sudah menemukan kompas. Cina sudah mengetahui arah utara, selatan, dan barat. Mengapa ada istilah namanya Cungko Setapaming? Jadi kita akui bahwa dalam peradaban di era yang dulu masih relevankah dokumen-dokumen atau istilah peninggalan Cina yang kita gunakan sekarang. Itu masih sesuai dengan istilah al-muhafadzatul qadim shalih wal ahdu bil jadidil asli. Nah, di Cina itu ada sahabat Nabi, makam sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu makam sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Akan tetapi dalam diskusi dengan NU teman yang lain, ternyata sahabat Nabi itu ada di makam Madinah yang asli. Nah, ada kemungkinan di Cina itu, di Guangzhou itu ada makam sahabat Nabi itu bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. As-Sabiqun al-awwalun itu bukan. Akan tetapi di Cina juga ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Bisa jadi itu tentara-tentara Abbasiyah yang datang ke Cina untuk membantu Cina pada saat itu. Ada cerita dikit. Dulu itu ada tentara Abbasiyah, sekitar 37 atau 38 orang itu diutus dari Jazirah Arab ke Cina. Menetap Cina dan tinggal di Cina, membuat suku namanya suku Hui. Suku Hui itu akulturasi antara orang Arab, orang Abbasiyah, dan pertemuan dengan orang Cina. Membuat suku namanya suku Hui. Secara fisik mirip orang Cina, akan tetapi beliau juga mirip orang Arab. Namanya suku Hui. Di Cina juga ada. Nah, ada pengalaman lagi, itu di kota saya namanya kota Changchun. Kebetulan saya kuliah di Changchun dulu, S2 saya. Di Changchun itu ada masjid yang tulisannya itu qala Nabi hubbul watan minal iman. Sebelum Nahdlatul Ulama meneriakan hubbul watan minal iman, jauh berapa ratus tahun yang dulu Cina udah ada masjid yang tulisannya qala Nabi hubbul watan minal iman. Masjidnya itu masjid di Changchun, seperti itu. Nah, ada istilah itu tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Menurut saya untuk sekarang, karena apa? Sekitar 15.000 mahasiswa Muslim dan non-Muslim itu masih belajar kuliah di Cina. Akan tetapi biasanya orang Muslim itu shock culture. Shock culture-nya itu dalam kita sebagai Muslim di Indonesia yang Muslim yang mayoritas kebanyakan itu tidak tanya makanan ini halal atau haram. Karena apa? Menurut orang Indonesia, dok kita itu, makanan kita udah halal. Akan tetapi kalau kita ke Cina itu berbeda. Apakah makanan ini halal atau tidak? Jadi kalau di Cina itu cari makanan halal, itu istilahnya cincen. Cincen itu artinya halal kalau istilah kita. Jadi jangan khawatir kalau tinggal di Cina itu halal, itu cari halal itu. Kalau di istilah kita MUI-nya lah seperti itu. Jadi dalam di Cina itu ada namanya MUI kalau kita itu Asosiasi Muslim itu yang mengurusi makanan halal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya menjelaskan tentang Islam Indonesia dan Tiongkok seperti itu. Terus penjelasan saya Islam Indonesia yang di Tiongkok itu mengapa Indonesia Muslim seperti itu. Dalam sejarah kita, Islam Indonesia itu ya langsung Islam ya dari Mesir, dari Persia, dari Bangladesh seperti itu. Akan tetapi ada sejarah lain yang kita dapat sejarah Islam di Indonesia. Ada kemungkinan sejarah Indonesia datang dari Cina. Mengapa demikian? Sebelum Sunan Ampel datang ke Indonesia, ternyata
Sampokong itu udah datang sampai ke jauh sebelum Sunan Ampel datang menyiarkan agama Islam. Cheng Ho. Bukti Cheng Ho datang ke Indonesia itu dibangunlah kuil di kelenteng-kelenteng di Surabaya dan Sampokong di Semarang. Di Semarang itu ada Sampokong. Salah satu bukti bahwa Cheng Ho pernah datang ke Indonesia. Terus nah, ada sejarah lagi, sejarah tentang Mongolia. Mongolia dulu itu wilayahnya itu ikut wilayah Cina. Negara Mongolia sekarang itu ada namanya dinasti Kubilahan seperti itu dalam sejarah kita. Tapi dulu wilayah tersebut itu wilayah masuk ke wilayah China. Dulu tentara-tentara Cina atau tentara Mongol itu datang ke Jawa. Pada saat itu datang ke Jawa, terus menyerang kerajaan Singosari. Dulu kerajaan Singosari. Ternyata tentara dari Mongolia kalah. Dan balik ke Cina membawa tentara sekitar 20.000 tentara. Ternyata setelah balik ke Jawa lagi, ternyata negara dulu negara ya istilahnya ya, nation atau state ya. Balik ke Singosari, ternyata negara Singosari udah bubar. Jadi tentara Mongolia udah datang ke Jawa, telinganya dipotong, balik ke Cina lagi, ke Mongolia, membawa tentara 20.000, balik ke Singosari, ternyata negara Singosari udah bubar. Singosari udah bubar, ternyata negara Singosari kalah dengan negara Kediri istilahnya. Negara Kediri. Nah, negara Kediri itu menjadi negara baru pada saat itu. Jadi negara Majapahit pertama. Kerajaan Sriwijaya pertama di Kediri. Jadi kerajaan Kediri mengalahkan Singosari. Dan kerajaan Cina bingung loh. Saya kan menyerang Singosari. Ternyata Singosari udah tidak ada. Yang ada Doho Kediri. Nah, Doho Kediri ternyata menjadi kerajaan baru di Pulau Jawa di situ. Nah, setelah itu tentara yang datang 20.000 tadi kerjasama dengan Raja Cirebon. Raja apa ya? Kerajaan Cirebon. Raja Singosari kalah lah. Kerajaan Cirebon itu bekerja sama dengan Mongol atau Cina. Nah, Mongol Cina itu bekerja sama, peranglah melawan Doho Kediri. Ternyata Doho Kediri kalah, majulah negara baru namanya Negara Majapahit atau Negara Majapahit pertama. Setelah Negara Majapahit pertama ada sampai Negara Majapahit kelima, muncullah namanya anak Majapahit nama Jinbun atau istilahnya Raden Fatah atau Sunan Kalijaga. Sunan Raden Fatah atau Sunan Fatah atau Sunan Demak di situ. Nah, Sunan Demak itu menghasilkanlah namanya negara Demak Bintoro seperti itu. Di cerita itu juga ada di Garut itu ada namanya makam di Garut itu Prabu Siliwangi. Jadi Prabu Siliwangi itu menikah dengan Kayang Santang, menikah dengan Prabu Siliwangi itu menikah kalau nggak salah itu dengan anaknya Syekh Wuro itu menghasilkan Kiang Santang lah. Kiang Santang itu dimakamkan di Garut. Jadi Kiang Santang itu menyegarkan Islam di Garut sampai ke Sukabumi di situlah. Itulah ada istilah, ada korelasi antara Cina sampai ke Majapahit sampai ke Santang sampai Sukabumi di situ. Karena apa? Sejarah itu ada namanya istilah totalitas. Patut kita ketahui kalau kita berbicara Cina, itu kita harus mengetahui pengalaman keislaman di Cina. Saya pribadi Islam di Cina itu relatif ya, karena yang berarti itu puasa. Kalau puasa itu imsaknya 1:30, kalau bukanya maghribnya itu 8:30. Jadi puasanya itu relatif lama kalau di Cina saya tinggal karena puasanya di Cina ini keteguhan kita. Jadi puasa kita itu tergantung keteguhan hati kita, tergantung niat kita seperti itu. Kita sebagai Muslim itu di Cina itu aktivitas hampir sama seperti Muslim di Indonesia.
Akan tetapi kalau dalam pengalaman saya kuliah itu kesulitan dalam sholat duhur. Sholat duhur masih kuliah. Jadi saya sering sholat duhur itu sambil duduk itu sering. Tapi hal yang di Cina itu mazhabnya Imam Hanafi. Jadi kalau kita di Indonesia, kita itu mazhabnya Imam Syafi'i, makan aja makan dulu, setelah itu bayar. Orang Jawa kan seperti itu. Kalau di pondok, di Sidogiri, di Lurboyo, atau di pelosok, ada di sarang itu ngopi. Setelah ngopi baru bayar. Tapi kalau di Cina itu berbeda. Kalau di Cina itu mazhabnya Imam Hanafi. Kalau kita makan, sebelum makan harus bayar. Bayar dulu baru makan. Itu di Cina, kehidupannya berbeda. Dan dicintip daripada di Indonesia. Karena apa? Inilah mungkin kurangan dari kita. Dari kader-kader Nahdlatul Ulama itu, engkau lah. Nantilah gitu. Di Cina itu nggak ada. Tam ismani waktu ada uang. Kalau bisa sesuatu jam 8 kegiatan, jam 8 kegiatan. Kalau di NU kan nanti ada kader Ibnu aja, bukan kader Ansor lah. Kader Ibnu aja, ikatan pelajar itu. Kalau kegiatan itu udah telat itu, sering itu kan. Itu hal yang harus itu buat mawas kita diri. Karena apa? Bedanya NU sama Muhammadiyah itu, Muhammadiyah itu lebih menekankan akal. Jadi sesuatu itu harus tertib. Tapi NU itu sedikit tunggu, kayaknya belum datang. Itu kekurangan dari NU itu situ. Nah, nikmatnya kalau bulan Ramadan Tiongkok, kita bulan Ramadan di Tiongkok. Di Tiongkok bulan Ramadan tadi setelah kita buka itu biasanya itu makan seadanya. Kalau pengalaman saya dari Indonesia ke Cina itu bawa bumbu sendiri, kunir, merica, tumbar dan lain sebagainya. Saya bawa karena apa? Cari makanan halal itu kalau di Cina cari. Cina itu kuliah. Terus, nah masalah beasiswa. Di Cina itu setiap tahun itu ada beasiswa ke Tiongkok. Dari PBNU biasanya itu ada kuota 50 orang, Mas Deden, Mas Ayamnya. Di PBNU itu biasanya ada kuota 50 orang. Akan tetapi, aku tidak menyarankan ke PBNU, akan tetapi PBNU biasanya itu titipan dari Suriah dan Vidya putra-putranya itu kan. Biasalah, NU kan bisa titipan. Seperti itu. Tapi ada seperti itu. Jadi Gus putra Kiai itu kepingin kuliah ke luar negeri tinggal ngomong sama LPTNU. Itu loh. Kalau sarankan saya itu ya beasiswa jalurnya jalur pemerintah, jalur kedutaan. Karena apa? Kalau lewat jalur PBNU biasanya itu kita dulu kan Gus, adabnya santri itu kalah sama Gus seperti itu. Saran saya kalau kuliah ke Cina itu pendaftarannya itu Januari sampai Maret, pengumuman bulan Juli dan September itu berangkat kuliah ke Cina. Jadi di Cina itu tidak selamanya belajar tentang umum, akan tetapi di sana ada religion studies. Belajar agama di Cina juga ada, maksudnya religion studies. Jangan takut kita kok dikasih mata kuliah seperti mata kuliah komunis, mata kuliah Marxisme, mata kuliah Hegel, itu enggak. Di Cina itu tidak memberi mata kuliah kita tentang seperti itu. Akan tetapi kita di Cina itu kalau sore itu belajar bahasa Cina. Ta'alam bil lughatil arabiyyah kalau Ustaz Ayam seperti itu. Muhaddasah idza bil lughatil arabiyyah Ustaz Ayam seperti itu. Tapi kalau kita itu di Cina itu belajar Shuai Hanu seperti itu. Bahasanya itu study English seperti itu. Terus persaudaraan bangsa Indonesia
dan masyarakat Tiongkok itu jauh sebelum ada sistem negara modern seperti negara Indonesia itu, Cina dan Indonesia udah saling komunikasi. Aku melihat hubungan dagang, orang Cina itu kaya, itu jadi masalah. Karena apa? Orang Cina itu datang ke Indonesia murni dagang. Yang pernah menjajah Indonesia ya Portugis, Inggris, Jepang, seperti itu kan, dan Belanda seperti itu. Nah, realitasnya saya melihat Cina datang ke Indonesia itu datang hubungan tiap negara, bukan hanya Indonesia. Akan tetapi Amerika pun pinjam ke Cina, Eropa pun, kawasan Eropa pinjam ke Cina. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu seperti negara Sri Lanka, seperti negara kawasan-kawasan Afrika. Contoh saja negara Sri Lanka itu ada negara Sri Lanka pelabuhan di Sri Lanka itu disita oleh negara Cina. Mengapa demikian? Karena tidak bisa istilahnya itu menyalurkan uangnya kembali. Nyaur utang istilahnya orang Jawa seperti itu. Nah, kita hari ini dipinjamkan, negara kita dipinjamkan Cina uang asing, Asia Infrastructure Investment Bank. Kita dipinjamkan obor, One Belt One Road, itu proyek Cina. Kita buat dari Banten sampai ke Banyuwangi sampai Papua, tol itu produk-produk dari Cina. Kalau kita tidak bisa bayar, itu menjadi masalah. Akan tetapi kalau negara kita bisa bayar, tidak masalah seperti itu. Kita juga melihat realitas seperti itu. Jadi Cina itu bukan hanya mengutangi Indonesia, akan tetapi juga mengutangi kawasan-kawasan Afghanistan sekarang. Ada mengutangi kawan negara Pakistan, paling banyak itu Cina mengutangi Pakistan, Rusia seperti itu. Terus saya bercerita dikit juga kegiatan-kegiatan seperti ini, ngaji seperti itu, khatamil Quran seperti itu. Ada yang di sini biasanya seperti di WA, juz 1 siapa, juz 2 di siapa. Tapi kalau di Cina menggunakan WeChat. Kalau di Indonesia menggunakan WA, kalau di Cina menggunakan WeChat seperti itu. Kita ngaji kalau di Cina itu bukan 2 minggu sekali, akan tapi seminggu sekali, 1 bulan sekali. Karena apa? Kita juga di Cina kan ada orang yang Muslim, tapi Muslimnya itu bukan Muslim dari lahir dari pesantren kan enggak. Lahir dari lulusan SMA dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita juga menunggu teman-teman, 1 orang 1 juz kan kalau buat kita 20 menit khatam. Tapi kalau teman-teman yang tidak pernah ngaji karena kaslan ya, menurut Ustadz Azam itu kaslan jidan seperti itu. Nah itulah yang jadi masalah seperti itu. Jadi di Indonesia itu ada membawa nilai. Yang pertama itu membawa nilai sejarah. Yang kedua itu Cina datang Indonesia itu membawa nilai ekonomis. Dan yang ketiga itu Cina datang ke Indonesia itu saya yakin Cina datang ke Indonesia itu dengan niatan baik dan kepingin membuat sistem negara baru yang namanya bukan superpower Amerika, akan tapi superpower of China seperti itu. Mungkin ada pertanyaan hanya sharing, caranya kurang tepat. Kita melihat tandul halnya itu, istilah balagonya itu, Ustadz Dedin dan Ustadz Azam itu jauh lebih relevan daripada saya. Mungkin ada pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik sekali nih. Mungkin saya pertama kali ingin menanggapi karena luar biasa informasi yang disampaikan oleh
kader ulama yang mungkin saja sebahagian keluarganya dan lain sebagainya, siapa tahu nanti ada yang mendapat rezeki seperti Ustadz Faisal bisa mencari ilmu sampai ke negeri Cina gitu, mengimplementasikan ajaran Islam kita begitu ya, mengimplementasikannya. Nah, namun mungkin sahabat-sahabat yang lain masih punya keterbatasan. Ini menarik Ustaz. Tadi saya menangkap ada satu pesan yang luar biasa menurut saya. Ini juga mencerahkan kepada kita. Karena terus terang kita nggak bisa menutup mata. Hari ini misalnya banyak saudara-saudara kita yang sepertinya benci sekali terhadap Cina begitu. Saya juga bingung gitu ya. Kok kayaknya bencinya itu seperti seolah-olah ya Cina itu sudah menjadi Indonesia, Cina itu akan mengkomuniskan Indonesia seperti itu. Namun faktanya seperti apa yang tadi Ustaz sampaikan kan ternyata ya memang betul Cina nggak pernah menjajah negeri kita gitu. Hubungannya ya hubungan bagaimana pengembangan ekonomi misalnya. Meskipun ya kita juga mungkin dari sisi kewaspadaan ya seperti tadi misalnya si Cina ingin membangun negara superpower, tapi dari sisi ekonomi misalnya seperti itu. Nah ini kira-kira kalau Ustadz Faisal kan sudah mengalami begitu, bahkan ya ada orang-orang kita yang mendapat beasiswa seperti itu yang pertama. Nah kemudian berikutnya adalah kaitan dengan beasiswa Ustaz. Nah barangkali nanti ada sahabat kita juga yang menginginkannya, dan saya juga kalau masih muda pengen banget begitu bisa ke sana begitu. Meskipun nggak tahu apakah harus ada syarat bahasa Cina terlebih dahulu nggak ketika kita mau ke sana begitu Ustaz. Nah sehingga nanti apakah siswa dari kita itu harus belajar dulu bahasa Cina di sini atau setelah lulus ketika di sana begitu. Nah kemudian yang berikutnya kaitan dengan beasiswa masih bagaimana dengan beasiswanya itu, apakah juga include dengan biaya hidup misalnya dan lain sebagainya. Nah kayak seperti itu barangkali nanti bisa menjadi info tersendiri bagi kami. Terakhir kaitan dengan kemarin itu kan 2 minggu yang lalu kita mendapat informasi dari Habib Surya PCI NU Kuwait begitu. Nah kalau melihat dari apa yang tadi Ustaz Faisal sampaikan, nampaknya di Cina begitu ya. Kalau di Kuwait informasinya kan agak sulit, kegiatan berkerumun itu agak sulit, misalnya mengadain maulid atau khotbah Quran dan lain sebagainya, itu kayaknya agak sulit. Nah, bagaimana kondisi dengan di Cina? Nah, terakhir kaitan dengan kondisi NU di Cina, apakah ada sahabat-sahabat pengurus NU atau anggota NU di Cina itu yang asli penduduk Cina begitu, Ustaz? Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini menarik sekali ini, kayaknya udah habis tapi pengen informasinya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya, maaf jika telah. Ya, terima kasih Yai Deden ya terkait masalah Cina. Tidak dipungkiri kita melihat realitas sekarang itu sumber primer kita setiap hari itu mobil phone HP seperti itu. HP itu tidak jauh informasi dari WA yang kita pegang. Facebook, terus Instagram, semua media yang kita gunakan itu media primer. Dalam metodologi penelitian kita harus tahu sumber primer. Kita setiap hari media kita itu media barat semua. Jadi informasi kita itu semua informasi yang kita pakai informasi barat. Terus kalau kita mengatakan teman saudara kita kok benci dengan Cina, itu malah saya melihat itu salah gitu. Soalnya
sebelum Islam datang ke Indonesia itu masyarakat Jawa itu udah komunikasi hubungan dagang dengan China seperti itu. Karena apa? Harus kita sadari juga. Tadi saya menjelaskan tentang berdirinya kerajaan Islam di Demak, kerajaan Jawa Islam di Demak. Kerajaan Islam Demak itu berdiri gara-gara adanya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri karena bantuan dari kerajaan Mongolia China. Mongolia membantu kerajaan Cirebon, kerajaan Cirebon, kerajaan Cirebon. Majapahit berdiri ada namanya Sumpah Palapa. Sumpah Palapa itu dari Majapahit mendaku menjadi Gerakan Sumpah Pemuda. Gerakan Sumpah Pemuda mendorong kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia berarti tidak ada Cina, tidak ada Majapahit, tidak ada kemerdekaan Indonesia. Sebab kemerdekaan Indonesia berdiri dari Sumpah Palapa. Sumpah Palapa ada karena apa? Kontribusi dari kerajaan Mongolia China seperti itu. Tanpa Cina tidak ada Majapahit. Tanpa Cina tidak ada kerajaan tanpa Cina tidak ada Sumpah Pemuda. Tanpa Cina tidak ada kemerdekaan Indonesia. Jadi fungsi Cina itu kadang dalam konteks sejarah itu banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita sekarang kok realitasnya tidak suka dengan Cina itu aneh. Karena saya melihat orang Cina itu karakternya itu lebih suka dagang. Kalau orang dagang kaya wajar karena dia berdagang seperti itu. Iri wajar karena orang kaya itu biasanya itu diiri oleh orang yang kurang seperti ekonomi menengah ke bawah seperti itu. Saya tidak mengurangi orang-orang itu ya, tapi wajar kalau orang iri itu wajar seperti itu. Terus yang kedua masalah beasiswa di Cina. Itu scholarship. S1 itu dapat sekitar 5 juta kalau kita rupiahin. Itu biaya hidup aja loh. Kalau itu harus jadi. Jadi kalau S2 itu biasanya kita itu belajar bahasa tenisnya itu di Cina, sorenya kita belajar bahasa tenis. Jadi kita pagi itu belajar mata kuliah kita, terus sorenya kita belajar bahasa tenis. Terkait masalah pengajian, apakah itu dalam struktural yang ikut pengurus PCI-NU itu orang Indonesia saja? Akan tetapi dalam kegiatan PCNU yang ngumpul biasanya itu ada orang Turki biasanya yang lebih gitu. Turki, Yaman, dan penduduk setempat. Karena penduduk setempat itu orang Cina, itu kan kebanyakan itu tidak beragama. Istilahnya itu menganut Konfusius lah istilahnya. Jadi kalau ikut komunis itu hanya orang-orang yang ikut partai, anggota parlemen. Akan tapi kalau masyarakat umum, itu tidak ikut partai. Istilahnya itu dia hidup ya tergantung memilih. Boleh ikut Islam, Kristen, Katolik, atau Konfusius, atau Taoism seperti itu. Akan tapi masyarakat Cina lebih banyak menganut Konfusius seperti itu. Nah, penduduk Islam yang beragama Muslim, yang bermadzhab Hanafi, yang mayoritas itu, biasanya itu ikut ngumpul PCI-NU itu sering ikut ngumpul, tapi kita mengenalkan kalau ngumpul-ngumpul ini loh namanya bakwan. Ini namanya paham tentang beasiswa ke Cina.
nanti kalau bisa Gus Deden ini, Yai Deden ini bisa komunikasi dengan saya terkait beasiswa ke Tiongkok seperti itu. Nanti saya bantu coba kita arahkan untuk kader-kader IPNU. Saya sering mengajak kader-kader IPNU. Jadi kalau terima kasih. Jadi aku kebetulan menghormati kader-kader IPNU itu dari ranting, Mas. Ranting sampai pengurus cabang di Kabupaten Jaya, Kabupaten Demak. Terus yang tidak mampu itu saya sarankan kuliah di KIP, Kartu Indonesia Pintar, saya carikan aspirasi partai. Jadi saya mencarikan aspirasi partai, semua partai saya minta, dari Demokrat, dari PKB, P3, Nasdem, saya minta punya kota berapa ratus, nanti saya salurkan ke adik-adik IPNU. Nah, adik-adik IPNU setelah kita lulus S1, nanti kita salurkan kuliah ke luar negeri. Kalau basicnya ke pesantren, kita akseskan ke pengarang di PBNU atau komunikasi dengan alumni-alumni seperti itu. Terus kalau aksesnya ke non pesantren atau apa gitu, kadang ada yang pesantren, ada yang enggak di situ. Karena SMA kalau di Demak kan SMA-nya kan dimasuk IPNU. Apalagi Jawa Timur, Mas. Harus SMA wajib ada OSIS-nya, bukan OSIS tapi IPNU seperti itu. Mungkin sharing saya seperti itu, Gus Deden. Syukran, Ustaz. Syukran. Gus, saya mau tanya sama Mbak Risma ini. Silakan sahabat-sahabat yang lain. Ada ini. Gus Deri ini, monggo. Sharing-sharing mawon sama Gus Umar. Jadi Tiongkok itu sangat menarik nih, Man. Penduduknya memang banyak dan yang saya suka dari Tiongkok itu saya lihat itu sistem pesantren. Jadi ada perpustakaan, ada kampus, dan di situ ada asrama. 3 elemen ini itu menjadi sumber primer dalam pendidikan di Tiongkok. Di pesantren itu kan ada istilahnya pesantren, perpustakaan, tempat kita basul masail atau dalam musyawarah lah seperti itu. Yang satu itu ada tempat penginapan atau asrama di situ. Saya melihat Tiongkok dan Indonesia dalam pondok pesantren. Akan tetapi kalau di Cina itu masyarakat generasi mudanya itu untuk organisasi, akan tetapi wajib belajar. Generasi muda Cina itu minimal itu 6, setiap orang itu membaca buku itu 6 jam. Kalau orang Indonesia itu kan males. Ngapalin Alfiyah bab Qola Muhammadun itu kan udah males. Jurumiyah ya al-kalamu huwalah bil barakatuh mufid bil wati itu juga malas. Jadi etos pendidikan di Cina emang sangat tinggi. Gus Deden ya. Cina itu minimal generasi muda itu 6 jam baca buku dan fasilitas perpustakaan itu memadai. Kalau di Indonesia kan dicetak menjadi aktivis. Ada yang ikut PMII, ada yang ikut kampus, ikut HM. Generasi muda dilarang untuk organisasi, akan tapi digenjot untuk belajar. Dan di Cina juga memfasilitasi di situ. Baik, Ustadz izin nanti kalau boleh saya minta nomor WA nanti buat komunikasi lebih lanjut karena kebetulan kan nanti mungkin juga akan saya sampaikan informasi ini ke rekan-rekan IPNU dan rekanita IPPNU sangat berharga. Saya pikir ini kalau dulu kita agak sulit mencari informasi-informasi seperti ini kan siapa tahu ya kita bisa bantu mereka. Ya, saya seperti ini paling tidak ya saya sering mengistilahkan kita bisa silaturahmi, silatul fikri, hari ini bertukar informasi dan mudah-mudahan selanjutnya bisa silatul amal. Paling tidak saya nggak bisa mungkin membantu banyak kepada adik-adik kita, rekan dan rekanita IPNU IPPNU, tapi dengan informasi seperti ini luar biasa gitu. Karena anak saya juga kan masih kecil, Ustadz, di Tebu Ireng, sekarang baru kelas 2 MTS begitu. Ya siapa tahu suatu saat Madrasatul Quran atau di mana?
Ininya di apa namanya di MTS SS Salafiyah Sapinya di situ. Oh, salah. Ya, nggih. Tahu. Iya, iya. Terima kasih banyak. Silakan Kang Dery, mungkin ada yang disampaikan. Neng Risma, silakan. Ya, terima kasih. Ini luar biasa ini. Pak Azam, terima kasih ini banyak memberikan apa namanya inspirasi baru ini. Saya jadi teringat Kiai Adnan ini bahwa satu saat nanti itu NU akan mengakuisisi seluruh dunia. Ternyata ini loh buktinya gitu. La haula wala quwwata illa billah. Dan luar biasanya ini ternyata progres harokahnya itu sangat di luar prediksi saya. Ternyata justru NU di sana itu jauh lebih berkembang. Justru yang kita ini Jawa Barat, yang konon katanya Jawa paling berat ini yang sangat susah untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para muassis di sini itu. Yang akhirnya Minhum ini ya masih mendominasi lah di Jawa Barat gitu. Mudah-mudahan sharing-sharing ini bisa menjadi gambaran bahwa perjuangan kita di Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah ini khususnya di Jawa Barat ini bisa terpicu oleh inspirasi dari teman-teman sahabat-sahabat di PCI NU Tiongkok. Terima kasih banyak ini Gus Faisal. Gus Azam juga terima kasih. Ya, sama-sama. Ada tips juga dari Ustadz Faisal agar kita ini tahan, kita menyadari juga ada beberapa keterbatasan, tapi paling tidak ya kita saling support lah begitu. Tipsnya mungkin Gus Faisal. Ya, kayaknya kurang tepat kalau sedikit. Dalam Alhamdulillah, saya itu diamanai bisa belajar bahasa Loghah Arabia, bisa belajar English, speaking English, bisa bahasa Cungkolis, bisa bahasa dikit-dikit. Akan tapi suatu anugerah buat saya gitu. Tidak dipungkiri kita harus namanya pendekatan santri itu kita kan santri lah, apalah saya gitu sama Yai Deden sama Yai Dery dan Gus Ayam. Sama gitu lah santri. Sama-sama santri. Saya itu lebih mendekatkan kepada aspek ilmiah sama amaliyah. Jadi ilmiah itu kita belajar. Itu sisi ilmiah. Kader NU sekarang itu dituntut sisi ilmiah. Kalau apa itu datanya mana gitu. Contoh masalah informasi sekarang kan bias. Seperti itu kan datanya mana. Yang penting itu untuk hari ini data. Karena dalam istilah pondok pesantren itu ada istilah Badul Masail. Makhotmu mana? Kalau dalam istilah kan itu apa fikih ya jenenge Ibnu Akil atau apa. Kalau belajar ilmu tajwid apa sifaul jinan ada apa. Demikian dengan belajar dengan dunia sekarang. Sekarang ada istilahnya nama skripsi. Skripsi itu kan karya tulis seorang sarjana S1. Kalau tidak bisa melihatkan data itu banyak informasi hoax seperti itu. Oleh karena itu di era sekarang itu kita harus menyesuaikan al-Islamu sholih likulli zamanin wa makanin tadi, bahwa informasi yang ilmiah untuk kita itu penting sekali seperti itu. Yang kedua itu setelah ilmiah, ya masuk lagi. Setelah ilmiah itu ada kedua itu aspek amalia. Aspek amalia itu kita dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan sunnah. Minimal kita menolong keliling kita seperti itu. Minimal
kita mau selamat pagi dan lain sebagainya. Minimal itu hal-hal yang amaliyah di situ. Kalau bisa melakukan tindakan-tindakan amaliyah, kalau saya dulu pengalaman saya tindakan amaliyah itu di pesantren, saya kebetulan pesantren di Kudus dulu, itu pernah di TBS Tasfiqul Salafiyah di Mbak Arwani Amin. Itu saya melakukan puasa dalail istilahnya. Jadi saya pesantren, terus di Jawa Timur, terus kuliah S1 di Wahid Hasyim, dan S2 saya di luar negeri itu puasa dalail. Jadi saya itu sering puasa di situ. Saya sejak tidak puasa itu 2019 sampai sekarang baru tidak puasa seperti itu. Jadi dan juga minta doa orang tua, kalau orang tua sudah tidak ada minimal kita mendoakan orang tua di makam, makbarah seperti itu. Hal-hal dua aspek itu ilmiah dan aspek amaliyah, pikiran dan hati itu menuntun kita. Yang penting sebelum kita mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain itu ketenangan hati dan pikiran kita itu harus terjaga. Karena apa? Pikiran itu kadang bias. Kenapa kok setiap hari kok hidup saya seperti ini? Kita membandingkan orang lain. Karena apa? Pikiran kita itu bias. Oleh karena itu, pikiran-pikiran yang bias itu dicancang oleh pikiran hati. Hati dan pikiran itu kalau bisa korelasinya sama, tenang, kita melakukan sesuatu itu dalam istilah NU itu ulul albab istilahnya. Kalau dalam organisasi Pak Amos kan zikir, fikir, amal soleh seperti itu. Melakukan ketemu anak, ketemu keluarga, ketemu istri, ketemu guru kita itu kuncinya itu pikiran dan hati harus senang. Setelah kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri, kita mempengaruhi orang lain. Setelah kita mempengaruhi orang lain, kita mempengaruhi negara. Setelah kita mempengaruhi negara, kita bisa merubah dunia. Mungkin dari saya itu dulu, Mas Deden, Mas Edi tadi, Gus Deden, Gus Edi, Gus Ajam tadi. Mohon maaf kalau ada saya kekurangan. Mungkin dari saya itu dulu, nanti bisa disambung via WeChat atau WA seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Wah, banyak sekali nih pembelajaran bagi kami, terutama yang terakhir itu tadi, bahwa kita dari sisi ilmiah, kemudian dari sisi amalia, dan bagaimana agar dalam setiap gerak dan langkah kita itu antara hati dan pikiran kita biar tenang. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Akhiri saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Ustaz Faisal juga tetap bersedia nanti jika suatu saat kita minta lagi untuk sharing informasi dan motivasi. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairal jaza. Sampaikan salam kami kepada sahabat-sahabat di Tiongkok. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bukan yang terakhir, akan tetapi justru ini menjadi fondasi untuk silaturahmi lebih jauh lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz Faisal dari PJNU Tiongkok yang telah memberikan mau'izah hasanah yang sangat luar biasa dan juga sharing-sharing seputar negeri Tiongkok ini. Subhanallah, mungkin dari asal mula negara Tiongkok juga dan juga beasiswa juga, Masya Allah, ajib sekali. Terima kasih kepada Ustaz Faisal dari PCU Tiongkok. Mohon maaf kalau seminggu yang lalu ngerepotin banget lah pokoknya. Ya, padahal biasa-biasa aja gitu. Terima kasih pokoknya kepada sahabat Nahdien, khususnya sahabat KPNU Sukabumi Raya. Jazakumullah khairan jazaa atas kehadirannya di Zoom. Kami berharap setiap malam Jumat atau juga setiap 2 pekan di malam Jumat ini tetap hadir dan juga tetap eksis dalam acara khataman selanjutnya. Dan terakhir, kami tutup acara ini dengan alhamdulillah acara khataman ini menjadi acara yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi umat Islam umumnya dan khususnya kepada sahabat Nahdien di negara dimanapun berada. Jazakumullah khairan jazaa kepada semuanya.
khususnya kepada Kang Dayan juga mohon maaf kalau saya sebagai MC kadang agak gugup dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga semuanya. Jazakumullah ahsan jazaa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu as'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat, mungkin untuk 2 minggu yang akan datang, insya Allah Azam sudah konfirmasi dengan Habib Syauqi ya dari Yaman. Insya Allah. Jadi, luar biasa ini Azam, Ustaz Faisal. Saya kawan-kawan di KPNU Sukabumi Raya ini punya generasi muda yang progresif gitu pemikirannya dan jaringannya cukup banyak, menginspirasi kami dan ini memberi semangat buat kami gitu. Wah, ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi Ustaz Faisal juga. Ya. Insya Allah untuk Habib Syauqi, ana konfirmasi lagi, mudah-mudahan beliau bisa mengusahakan dan juga kita mengusahakan menghadirkan ketua tadbiriyah dan juga suriahnya insya Allah kita usahakan ya Kang ya. Iya. Ini baru pada datang ini. Udah beres, Kang Haji baru datang. Ya, Pak izin keluar ya Gus Deden ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti Ustaz saya Faisal. minta nomor kontaknya ke Azam ya. Entos kan, tos dikirim. Ya, siap. Hatur nuhun. Ayo Kang, assalamualaikum. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, jadi nembe masuk gitu. Kang Nagul tinggi di mana, Kang Nagul? Di Semarang. Ini mah di Unwahas di Semarang. Semester berapa? Semester 5 ya nanti. Alhamdulillah. Doana Kang. Insya Allah. Ada di Sukabumi di luar sana mana? Di Glarsari Kang. Glarsari itu dari mana ya? Warung Kiara. Oh, ya. Iya. Amin. Enggak. Taufik di mana lah Kang Taufik? Kang Cecep. Di mana lah? Telat. Oh, nuhun. Mohon bangga atuh. Oh, Wilujeng noloson lah. Tos. itu punten sekalian keur ngusahakeun ngundang ieu pan aya di PPOG Kang sami kan ieu mah